Dalam diam yang paling sunyi, ketika riuh rendar pikiran telah mereda sepenuhnya, seringkali terasa sebuah getaran halus, sebuah kehadiran yang bukan suara biasa, namun beresonansi dengan kedalaman yang tak terlukiskan, seolah-olah esensi alam semesta itu sendiri berdenyut di dalam dada kita. Banyak yang menyebutnya sebagai kata yang tak terucap, sebuah mantra ultima yang konon mampu membuka tabir realitas, membongkar lapisan-lapisan ilusi yang menyelimuti pengalaman sehari-hari kita seperti maya dalam filsafat Vedanta yang menutupi kebenaran hakiki. Namun, perjalanan spiritual transformatif mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa pencarian ini bukanlah tentang menemukan sebuah suara ajaib di luar diri, melainkan tentang transformasi radikal dalam kesadaran kita sendiri untuk menyadari bahwa kita adalah suara itu. Sumber getaran ilahi yang tak terpisahkan dari esensi keberadaan, di mana subjek dan objek melebur menjadi satu kesatuan abadi. Video ini mengeksplorasi perjalanan dari mitos menuju pencerahan, dari pencarian eksternal menuju penemuan internal yang membebaskan, dengan menyelami bagaimana getaran ini bukan hanya fenomena mistis, tapi juga didukung oleh pemahaman modern tentang frekuensi kesadaran dan resonansi kuantum yang mengingatkan kita pada kesatuan alam. Kita akan mendalami bagaimana tradisi spiritual kuno dan modern menggambarkan proses ini sebagai penyerahan pada misteri, di mana kita hidup, bergerak, dan berada seperti yang digambarkan dalam spiritualitas transformatif yang menekankan penyerahan diri untuk membangkitkan hakikat sejati. Ini bukan sekedar teori, melainkan undangan untuk mengalami pergeseran kesadaran yang mengubah segala sesuatu dari ego yang rapuh menjadi kesadaran murni yang abadi, di mana setiap napas menjadi doa dan setiap momen menjadi sakral. Keyakinan bahwa kata dan suara adalah fondasi penciptaan adalah arketip yang universal, melintasi batas waktu dan budaya, mencerminkan bagaimana manusia sejak zaman kuno telah merasakan getaran sebagai asal mula realitas. Dari fiat lux yang melambangkan kekuatan Tuhan untuk menciptakan cahaya dari kegelapan, hingga suku kata Aum yang dianggap sebagai getaran primer alam semesta dalam Weda Hindu, semua merujuk pada satu prinsip: realitas terwujud dari getaran kesadaran yang tak terwujud. Konsep logos dalam filsafat Yunani dan Hermetik yang diterjemahkan sebagai kata atau akal juga menekankan bahwa dunia material adalah manifestasi dari prinsip ilahi yang tak kasat mata ini, di mana logos menjadi jembatan antara yang tak terlihat dan yang terlihat. Di sini, wawasan spiritual transformatif menawarkan penafsiran yang dalam. Mitos-mitos penciptaan ini bukan sekedar cerita tentang asal-usul kosmos, tetapi merupakan metafora yang hidup untuk kondisi manusia, di mana setiap individu membawa potensi untuk menciptakan realitas mereka melalui kesadaran. Kata yang mengawali segalanya itu merepresentasikan potensi murni dan kreativitas ilahi yang ada dalam diri setiap orang, sebuah authentic self yang ditandai oleh kebangkitan, welas asih, dan cinta seperti yang ditemukan di berbagai agama. Kata-kata terlarang seperti Shem HaMaforash dalam Kabbalah, sebuah nama suci yang terdiri dari 72 suku kata dan diyakini memiliki kekuatan transformatif jika diucapkan dengan benar, berasal dari istilah Tanaitik untuk tetragrammaton dan dikembangkan dalam tradisi mistik Yahudi sebagai kumpulan 72 nama 3 huruf yang mewakili ekstensi nama ilahi, atau bija mantra dalam Tantra seperti Om, Ah, dan Hu yang dianggap sebagai suara sakral untuk penyembuhan planet dan penyelarasan energi, tidak terlarang karena otoritas luar melarangnya. Mereka terlarang karena hanya dapat diakses, dipahami dan diwujudkan oleh kesadaran yang telah melalui proses penyucian dan transformasi tertentu, di mana pengucapan yang benar memerlukan keselarasan batin yang mendalam. Dalam Sufisma, suara Hu adalah suara suci
suci yang menciptakan getaran mistik dianggap sebagai nama tertinggi atau ismi azam yang mewakili esensi Tuhan itu sendiri, asal dan akhir dari setiap suara, serta simbol ketidakhadiran ilahi yang memungkinkan penyatuan mistik. Sementara dalam Zen, keheningan itu sendiri adalah suara tak terucap yang mengungkap hakikat diri melalui meditasi zazen yang mendalam, di mana praktisi melepaskan semua konsep untuk mengalami realitas langsung. Semua ini adalah simbol dari hakikat diri atau true self yang hanya dapat dikenali ketika ego atau diri palsu telah dilepaskan. Sebuah proses yang digambarkan oleh Thomas Merton sebagai transformasi diri dalam Tuhan, dengan Tuhan, dan untuk Tuhan, di mana false self adalah ilusi yang dibangun dari keinginan eksternal, sementara true self adalah esensi abadi yang berada di luar jangkauan ego dan selaras dengan kehendak ilahi. Perbedaan mendasar antara pendekatan mistis konvensional dan pendekatan transformatif terletak pada tujuannya. Pendekatan konvensional seringkali berpusat pada pencarian sebuah objek, mantra, pencerahan, Tuhan yang berada di luar diri, seperti mencari mantra suci untuk mendapatkan kekuatan eksternal atau status spiritual. Pendekatan transformatif membalikkan ini. Tujuannya bukanlah memperoleh sesuatu yang baru, tetapi melepas segala sesuatu yang bukan diri Anda yang sejati. Sebuah proses unlearning daripada learning, yang disebut sebagai konversi atau tobat dalam tradisi agama, di mana kita meninggalkan identifikasi palsu untuk kembali ke esensi asli. Oleh karena itu, kata yang tak terucap itu bukanlah sebuah thing yang harus ditemukan. Ia adalah keberadaan, state of being itu sendiri. Ia adalah getaran dari kesadaran murni yang sudah ada di sana, yang selalu mengalir sebagai dasar dari semua pengalaman, tetapi tertutup oleh lapisan-lapisan identifikasi dengan pikiran, emosi, dan sensasi fisik. Ini mirip dengan konsep true self sebagai identitas abadi dalam Tuhan, berlawanan dengan false self yang egois dan sementara, di mana false self adalah pengganti sementara yang dibangun dari pengaruh luar, sementara true self adalah kedalaman terdalam yang bebas dari kekhawatiran duniawi. Pengalaman-pengalaman mistik dari berbagai tradisi menggambarkan hal ini dengan jelas. Tantra, bunyi internal yang bukan didengar oleh telinga fisik, tetapi dikenali secara langsung oleh kesadaran ketika pikiran telah sepenuhnya diam dan hening, mencapai keadaan meditasi mendalam di mana semua distraksi eksternal lenyap. Dalam tradisi Tantra, nada bindu sering disebut sebagai nada anahata atau suara tak terpukul yang muncul dari dalam, mewakili esensi primal suara yang menjadi dasar dari segala penciptaan. Ini bukan penemuan suara baru yang datang dari luar, melainkan pengalaman langsung tentang sumber dari semua suara, di mana sakti, energi kosmik yang dinamis, mewakili prinsip feminin dan kekuatan penciptaan, dan Shiva, kesadaran murni yang statis, mewakili prinsip maskulin dan kesadaran abadi, bersatu dalam Om atau Pranava, suara suci yang melambangkan kesatuan ultimate antara yang manifestasi dan yang tak termanifestasi. Bindu itu sendiri berarti titik atau biji, seperti mutiara atau benih kosmik yang melambangkan potensi tak terbatas dari mana alam semesta muncul, dan dianggap sebagai puncak konvergensi antara tiga aliran utama: yoga, penyatuan tubuh dan pikiran melalui disiplin; Vedanta, pengetahuan filosofis tentang realitas non-dual; dan Tantra, praktek esoteris yang memanfaatkan energi untuk transformasi spiritual. Dalam konteks ini, union Shakti dan Shiva di Bindu bukan hanya simbolis, tapi merupakan proses energetik di mana energi Kundalini naik melalui cakra-cakra mencapai Sahasrara di puncak kepala, di mana Bindu berada sebagai titik akhir peleburan dualitas menjadi kesatuan non-dual, Advaita, sering digambarkan dalam nada Bindu Upanishad sebagai suara humming resplendent dengan 4 bagian yang membimbing praktisi menuju nada internal yang abadi, memungkinkan akses ke realitas transenden di luar indera fisik. Praktik untuk mengalami nada bindu melibatkan teknik seperti nada yoga, di mana seseorang mendengarkan suara internal melalui meditasi, mulai dari suara kasar seperti lonceng atau angin, hingga yang halus seperti getaran Om, yang akhirnya membawa pada pelebasan ego dan penyatuan dengan yang ilahi, mencerminkan bagaimana bindu sebagai biji kosmik adalah sumber penciptaan
di mana nada, suara halus, dan bindu, titik energi, bersatu untuk menghasilkan manifestasi alam semesta seperti yang dijelaskan dalam teks-teks Tantra kuno. Fana, Sufisme, peleburan diri individual, sering diterjemahkan sebagai anihilasi atau passing away dari ego diri, di mana seseorang mati sebelum mati secara fisik, melepaskan semua identitas pribadi dan keterikatan duniawi untuk mencapai kesatuan mistis dengan yang ilahi. Dalam keadaan ini, yang mendengar dan yang didengar adalah satu, karena dualitas antara subjek, pencari, dan objek yang dicari, yaitu Tuhan, lenyap sepenuhnya, menciptakan pengalaman non-dual di mana ego individu melebur ke dalam esensi ilahi yang tak terbatas. Sang pencari melebur ke dalam yang dicari, dan si pendengar menjadi suara itu sendiri, merepresentasikan transformasi radikal, di mana kesadaran individu hilang dalam samudra ketuhanan, sering digambarkan sebagai fana fi Allah, atau penyerahan mutlak pada kehendak ilahi. Konsep ini biasanya tidak berdiri sendiri, ia diikuti oleh bako, subsistence, atau keabadian, di mana setelah anihilasi ego, individu hidup kembali dalam kesadaran ilahi, mempertahankan eksistensi yang selaras sepenuhnya dengan Tuhan, sambil tetap berfungsi di dunia, menciptakan keseimbangan antara pelepasan dan integrasi. Proses fana melibatkan tahapan spiritual seperti taubat, penyesalan, zuhud, penolakan duniawi, dan tawakal, kepercayaan mutlak pada Tuhan, yang mempersiapkan jiwa untuk pengalaman ekstatis ini melalui praktik seperti zikir, pengulangan nama Tuhan, meditasi dan asketisme, di mana ego yang menyakitkan dihilangkan, untuk mencapai pengetahuan langsung, marifah, tentang realitas ilahi. Dalam konteks ini, fana bukan sekadar kematian metaforis, tapi pengalaman langsung dari tauhid atau kesatuan Tuhan, di mana jiwa mencapai kedekatan intim dengan yang ilahi, sering digambarkan sebagai pernikahan mistik atau peleburan cinta yang mendalam. Konsep ini menunjukkan crossover mistik antara Sufisme dan Kabbalah, di mana fana mirip dengan defekut atau penempelan atau cleaving pada Tuhan dalam Kabbalah, yang melibatkan anihilasi diri untuk mencapai penyatuan dengan Ein Sof yang tak terbatas. Dan kedua tradisi saling mempengaruhi secara historis melalui pertukaran ide di wilayah seperti Spanyol abad pertengahan, di mana mistikus Sufi dan Kabbalah berbagi tema seperti cinta ilahi, ekstasi, dan transformasi ego menuju kesatuan total dengan yang ilahi. Kensho Zen, melihat ke dalam hakikat sendiri, sebuah istilah dari tradisi Chan atau Zen yang secara harfiah berarti melihat, ken, esensi atau sifat sejati, sho, mengacu pada pengalaman kebangkitan mendadak, di mana seseorang memperoleh wawasan langsung ke dalam sifat asli dirinya, seringkali dianggap sebagai melihat wajah asli, atau menembus ke dalam realitas non-dual. Ini adalah pergeseran kesadaran yang langsung dan transformatif, di mana seseorang menyadari bahwa dirinya bukanlah pikiran atau egonya, tetapi kesadaran yang menyadari semua itu. Sebuah momen di mana identitas diri menjadi transparan, memungkinkan kontak langsung dengan kesatuan atau aspek tak terbagi dari realitas sejati di luar konsep dualitas subjek-objek. Sering dicapai melalui koan, pertanyaan paradoksal, atau pernyataan yang dirancang untuk mematahkan pemikiran konvensional, seperti apa suara tepuk tangan satu kaki, atau meditasi diam atau zazen, di mana praktisi duduk dalam keheningan penuh perhatian untuk melepaskan keterikatan pada pikiran dan mencapai wawasan mendadak. Pengalaman ini digambarkan sebagai pandangan sekilas ke dalam keesaan atau sifat sejati yang bisa menjadi pengalaman mistis mendadak antara praktisi serius seperti kilasan cahaya yang tiba-tiba menerangi realitas, tetapi seringkali bersifat sementara dan memerlukan verifikasi dari guru Zen untuk memastikan keasliannya
membedakannya dari ilusi atau pengalaman emosional biasa. Berbeda dengan Satori yang dianggap sebagai kebangkitan lebih dalam dan berkelanjutan, Kensho sering dilihat sebagai gerbang pertama atau milestone awal dalam jalur Zen yang memerlukan integrasi berkelanjutan melalui praktik harian seperti meditasi dan komunitas sangga untuk menstabilkan wawasan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mencegahnya pudar kembali ke dalam pola ego lama. Dalam konteks Soto Zen, Kensho mungkin tidak ditekankan secara eksplisit sebagai pencapaian dramatis, melainkan sebagai bagian alami dari praktik shikantaza atau hanya duduk. Sementara di Rinzai Zen, ia lebih sering dikaitkan dengan studi koan intensif yang memicu terobosan mendadak, mencerminkan keragaman pendekatan dalam tradisi Zen untuk mencapai pemahaman langsung tentang Buddha nature yang melekat pada semua makhluk. Dengan demikian, mantra tersebut bekerja bukan karena makna semantiknya, tetapi karena getarannya menyelaraskan dengan getaran hakiki sang praktisi yang telah siap. Ia adalah cermin getaran batin yang paling jernih, seperti yang digambarkan dalam spiritualitas transformatif yang menghancurkan worldview lama untuk mencapai otentisitas sejati. Jika tujuan adalah melepas dan menyelaraskan, maka praktik spiritual kita harus diarahkan untuk itu. Di dunia modern yang penuh distraksi, ini adalah disiplin yang mendalam, melibatkan kombinasi dari devosi, meditasi, dan kontemplasi seperti yang ditawarkan dalam berbagai tradisi, di mana meditasi bukan hanya teknik, tapi jalan menuju transformasi kesadaran. 1. Meditasi sebagai peleburan, bukan konsentrasi. Banyak yang mempraktikkan meditasi dengan tujuan memusatkan pikiran untuk mencapai sesuatu. Meditasi transformatif memiliki niat yang berbeda, yaitu untuk melepas keterikatan pada aliran pikiran. Ini adalah praktik mengamati pikiran tanpa menghakimi hingga akhirnya kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran tersebut. Kita adalah ruang kesadaran tempat pikiran-pikiran itu muncul dan lenyap. Dalam ruang hening inilah, kata itu tidak perlu didengar karena seluruh keberadaan kita telah menjadi keheningan yang hidup dan bergetar. Teknik seperti Kriya Yoga yang digambarkan sebagai rute tercepat ke self-realization dapat memperdalam ini dengan mengintegrasikan pernafasan dan visualisasi. Sementara praktik seperti Transcendental Meditation melibatkan pengulangan mantra diam untuk mencapai istirahat mendalam dan menghilangkan stres. 2. Penyucian sebagai penghormatan pada wadah ilahi. Tubuh dan pikiran adalah instrumen kesadaran. Menjaganya tetap jernih bukanlah sebuah austerity yang membosankan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi terhadap kehidupan ilahi yang menghuni kita. Pola makan yang sadar, puasa, menghirup udara segar, membatasi input sensorik yang toksik, seperti berita negatif atau media sosial berlebihan, semua ini adalah tindakan untuk menciptakan wadah yang kuat dan jernih, agar kesadaran kita dapat bersinar tanpa distorsi. Ini adalah transformasi dimensi fisik menuju kesadaran, mirip dengan praktik yoga dan retreat spiritual yang membantu menemukan true self, atau ritual purifikasi seperti mandi di air suci dalam Hindu, sweet lodge dalam tradisi indigenous untuk pembersihan fisik dan spiritual, atau pembakaran herbal dalam budaya Afrika untuk menyebarkan asap penyucian. 3. Mindfulness sebagai penyatuan dengan momen kini. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah praktik transformatif yang paling langsung. Dengan sepenuhnya hadir dalam setiap tindakan, merasakan air mengalir di kulit saat mencuci tangan, menyadari berat tubuh saat duduk, merasakan tekstur makanan, kita menarik kesadaran keluar dari narasi pikiran dan memindahkannya ke dalam pengalaman langsung. Dalam momen kini yang utuh, tidak ada pemisahan antara subjek dan objek. Yang ada hanyalah pengalaman itu sendiri. Inilah tanah subur di mana benih pencerahan bertumbuh, karena hakikat sejati kita hanya dapat dialami di sekarang yang kekal. Tambahkan devosi seperti doa atau pengurangan mantra untuk memperkuat hubungan dengan yang ilahi, di mana mindfulness menjadi jalan menuju kebangkitan spiritual dengan meningkatkan kehadiran dan kedamaian batin, memungkinkan kita untuk mengalami kegembiraan momen sekarang
tanpa kabut pikiran. Pertanyaan akhirnya bukan lagi, siapkah kamu mendengar kata itu? Seolah-olah ada mantra ajaib atau rahasia eksternal yang akan membuka pintu pencerahan. Pertanyaan transformatif yang sejati, jauh lebih dalam, dan mengguncang fondasi eksistensi kita. Siapkah kamu untuk berhenti mencari? Siapkah kamu untuk melepaskan dorongan tak henti untuk menemukan sesuatu di luar dirimu? Sebuah pengalaman, keadaan, atau bahkan gagasan tentang pencerahan itu sendiri. Siapkah kamu untuk mati, bukan secara fisik, tetapi mati terhadap segala gambaran tentang dirimu, segala ambisi spiritualmu, segala keinginan untuk menjadi lebih tercerahkan? Siapkah kamu untuk menjadi sepenuhnya kosong, seperti cawan yang dikosongkan dari segala isinya, sehingga yang ilahi dapat mengisi dan menjadi dirimu sepenuhnya? Proses ini melibatkan pelepasan yang radikal, tidak hanya dari hal-hal negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau keinginan duniawi, tetapi juga dari konsep-konsep positif yang masih menjadi ikatan ego, gagasan tentang menjadi orang suci, tercerahkan, atau bahkan spiritual. Ini adalah undangan yang sekaligus menakutkan dan membebaskan, sebuah paradoks yang menuntut keberanian luar biasa. Menakutkan karena ego atau false self yang telah kita bangun selama bertahun-tahun dengan segala identitas, prestasi, dan bahkan aspirasi spiritualnya harus dilepaskan sepenuhnya. False self ini adalah konstruksi sementara, terdiri dari lapisan-lapisan cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Saya adalah ini, saya harus menjadi itu, atau bahkan saya harus menjadi lebih tercerahkan. Melepaskan false self berarti menghadapi ketidakpastian yang mendalam, sebuah kehampaan yang oleh para mistikus disebut sebagai malam gelap jiwa atau dark night of the soul dalam tradisi Kristen, atau kenosis yang digambarkan sebagai penyerahan total kepada kehendak ilahi. Namun undangan ini juga membebaskan, karena dalam kehampaan itu, true self atau esensi sejati kita yang abadi, yang selaras dengan yang ilahi, dapat muncul tanpa hambatan. True self ini bukanlah sesuatu yang harus dicapai atau diciptakan. Ia sudah ada, tersembunyi di balik lapisan-lapisan ilusi ego, menunggu untuk dikenali sebagai kesadaran murni yang selalu hadir. Transformasi ini bukan tentang inflasi diri, di mana ego mencoba memperbesar dirinya dengan label-label spiritual atau pengalaman mistis. Sebaliknya, ini adalah transformasi manusiawi yang mendalam, sebuah proses unlearning di mana kita melepaskan semua yang kita pikir kita tahu tentang diri kita dan dunia. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi dalam tradisi Sufi, di luar gagasan tentang benar dan salah, ada sebuah ladang. Aku akan menemuimu di sana. Ladang ini adalah ruang kesadaran murni, tempat di mana false self lenyap dan true self bersinar sebagai refleksi dari yang ilahi. Dalam tradisi Advaita Vedanta, proses ini mirip dengan neti-neti, bukan ini, bukan itu, di mana praktisi secara sistematis menyangkal semua identifikasi dengan tubuh, pikiran, atau ego untuk mengungkap Atman, diri sejati yang identik dengan Brahman, realitas tertinggi. Namun, pelepasan ini bukanlah tindakan kehendak ego yang agresif. Ia membutuhkan kerendahan hati dan penyerahan total, sebuah paradoks di mana kita berusaha tanpa berusaha. Dalam Zen, ini digambarkan sebagai Wu Wei, tindakan tanpa tindakan, di mana usaha spiritual tidak didorong oleh keinginan untuk mencapai, tetapi oleh keterbukaan untuk menerima apa yang sudah ada. Pertanyaan, siapkah kita? Menjadi cermin yang memaksa kita untuk menghadapi keterikatan kita yang paling halus, bahkan keterikatan pada gagasan tentang pencerahan itu sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Meister Eckhart, mistikus Kristen, biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam dirimu, yang berarti kita harus mengosongkan diri dari semua konsep, termasuk konsep tentang Tuhan, untuk mengalami kehadiran ilahi secara langsung. Praktik untuk mencapai kesiapan ini melibatkan disiplin yang mendalam namun sederhana. Kontemplasi diri, seperti yang diajarkan oleh Ramana Maharshi, mengarahkan kita untuk terus bertanya, siapa saya?
hingga semua jawaban berbasis ego runtuh, meninggalkan hanya kesadaran murni. Meditasi keheningan dalam tradisi Zen atau Vipassana memungkinkan kita untuk mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya, secara bertahap mengungkap ruang kesadaran yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi mental. Devosi seperti doa atau zikir dalam Sufisme menumbuhkan cinta dan penyerahan kepada yang ilahi, melarutkan ego melalui hubungan intim dengan sumber keberadaan. Semua praktik ini bertujuan untuk menciptakan ruang batin yang kosong di mana true self dapat terwujud tanpa distorsi. Tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah menghadapi rasa takut akan kehampaan. Ego seringkali menolak kekosongan ini, menganggapnya sebagai kematian atau kehancuran. Namun seperti yang digambarkan dalam Bhagavad Gita, yang nyata tidak pernah berhenti ada, dan yang tidak nyata tidak pernah benar-benar ada. True self adalah yang nyata, abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu, sementara false self adalah ilusi temporer yang harus dilepaskan. Apakah kita siap untuk melangkah ke dalam kehampaan ini? Untuk melepaskan bukan hanya kekhawatiran dan obsesi duniawi, tetapi juga kebanggaan spiritual kita. Siapkah kita untuk menjadi tak ada, agar yang ilahi dapat menjadi segala-galanya? Ini adalah panggilan untuk transformasi yang tidak hanya mengubah cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga cara kita hidup di dunia. Ketika false self lenyap, true self yang muncul bukanlah sesuatu yang terpisah dari dunia, tetapi sebuah kesadaran yang melihat keilahian dalam setiap momen, setiap nafas, dan setiap makhluk. Inilah puncak dari spiritualitas transformatif. Hidup sebagai ekspresi dari yang ilahi, di mana setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi perwujudan cinta, welas asih, dan kebenaran. Dari mantra keheningan yang berbicara, perjalanan menuju kata yang tak terucap pada akhirnya adalah perjalanan pulang. Ia berakhir tepat di tempat ia dimulai, di dalam diri. Namun kita kembali dengan kesadaran yang telah ditransformasi. Kita menyadari bahwa kita tidak perlu mengucapkan mantra untuk memanggil cahaya, karena kita adalah cahaya itu. Kita tidak perlu mencari kedamaian, karena kedamaian adalah hakikat kita. Kata itu akhirnya tidak perlu diucapkan. Ketika transformasi terjadi, seluruh hidup, nafas, dan keberadaan kita menjadi perwujudan dan ekspresi dari kata itu. Kita menjadi instrumen yang selaras, memainkan musik ilahi dalam setiap momen kehidupan kita yang biasa maupun yang luar biasa. Inilah puncak dari spiritualitas transformatif, bukan untuk mencapai surga di akhirat, tetapi untuk menyadari keilahian dalam diri dan mewujudkannya di sini dan sekarang, seperti yang digambarkan dalam perjalanan kebangkitan true self yang universal. Jika video ini telah menyentuh hati atau pikiran Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam percakapan ini. Silahkan like video ini untuk mendukung channel kami, komentari di bawah dengan pemikiran atau pengalaman Anda, bagikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pesan ini, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video eksplorasi kesadaran kami selanjutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk perjalanan spiritual transformatif ini. Sampai jumpa di video berikutnya.